Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya semangat sekali kalau Derry hadir di ibadah ya, karena teriakannya itu powerful. Haleluya. Bukankah seperti itu harusnya ibadahnya Tuhan? Amin. Untuk menyingkat waktu, ayo kita buka di dalam Kisah Para Rasul 1 sampai yang ke 9. Ya, ada 9 ayat. Yuk, tolong. Ya. Hai Theophilus. Siapa? Theophilus. Dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Keluargaku di dalam Tuhan, kebangkitan Yesus, hidup kembali sesudah mati, itu bukan hanya cerita isapan jempol, bukan hanya klaim satu pihak. Ya, ada orang yang mengaku dia bolak-balik ke surga, ke neraka, tapi yang tahu cuma dia, tidak ada saksi, tidak ada bukti. Tetapi Yesus hidup sesudah mati, itu telah dibuktikan, dan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 400 orang. Berarti bukan hanya Yesus yang tahu, bukan hanya murid-muridnya yang 12 orang yang tahu, tetapi juga ada 400 orang lebih juga yang menyaksikan. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Katakan amin. Sebab baptisan Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Katakan amin. Lanjut. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Perhatikan baik-baik ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi apa? Saksi Kristus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Haleluya. Kembali ke ayat 1. Keluargaku di dalam Tuhan, surat ini dituliskan, Tuhan memakai Lukas untuk menuliskan ini kepada Theophilus. Kepada siapa? Theophilus. Theophilus ini berarti, arti kata dari Theophilus adalah orang yang mengasihi Tuhan. Apa arti kata Theophilus? Orang yang mengasihi Tuhan. Dan sampai sekarang ada dua kelompok ahli teologi. Ada satu kelompok mengatakan bahwa Theophilus ini adalah menunjuk kepada seseorang. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Theophilus ini adalah kelompok dari orang-orang yang mengasihi Tuhan.
Tetapi Theophilus ini artinya adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya di ruangan ini saya sedang bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Siapa yang mengasihi Tuhan? Angkat tangan, katakan haleluya. Puji Tuhan. Sehingga suratan ini ditujukan juga kepada kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kenaikan Yesus Kristus ke sorga didahului dengan setelah 40 hari Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 400 orang. Berulang-ulang. Kita sudah baca tadi. Jadi ada banyak saksi. Jangan pernah ragukan bahwa kebangkitan Yesus hanya dongeng saja. Dan kenaikan Yesus ke surga juga disaksikan sekitar 500-an orang. Bukan hanya Yesus yang tahu. Ada orang berkata di luar sana, saya dibawa Yesus Kristus ke surga, kemudian balik ke neraka lagi, balik ke surga, balik ke neraka lagi. Siapa saksinya? Saya sendiri katanya. Itu namanya mengarang bebas. Tetapi Yesus naik ke surga disaksikan oleh sekitar 500-an orang. Sehingga kisah para rasul ini bukanlah kisah dongeng. Haleluya. Tetapi kejadian nyata. Kenaikan Yesus. Dan kenaikan Yesus Kristus, keluargaku, mengandung janji. Yesus berkata bahwa dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Katakan haleluya. Itu janji. Dan janji Kristus adalah ya dan amin. Katakan haleluya. Karena di dalam Kristus adalah ya. Kristus adalah ya bagi seluruh janji Allah. Tetapi Yesus di surga bukan membangun kapling-kapling. Tidak. Yesus menyiapkan tempat bagi kita di surga. Dengan kata lain, ada jaminan bagi kita anak-anak Tuhan. Tempat yang pasti di surga. Haleluya. Bukan mudah-mudahan. Jangan pernah katakan saya mudah-mudahan masuk surga. Kalau mudah-mudahan masuk surga, mudah-mudahan juga masuk neraka. Orang yang berkata demikian itu belum mengenal dan belum hidup di dalam firman Tuhan. Itu janji yang pertama. Janji yang kedua adalah lebih baik, kata Yesus, aku naik ke surga sehingga Roh Kudus turun. Amin. Karena selama Yesus di bumi ini, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia 100%. Sehingga ada keterbatasan di dalam tubuh jasmaninya sebagai manusia 100%. Yesus tidak bisa berada di 2, 3, 5, 10 tempat dalam waktu yang sama. Ada keterbatasan di dalam tubuh jasmaninya. Tetapi Roh Kudus tidak terbatas pekerjaannya. Haleluya. Roh Kudus yang bekerja pada saat ini di tempat ini juga bekerja di gereja-gereja, bahkan sampai ke Afrika, bahkan sampai ke Australia, Amerika, ke seluruh benua pada saat yang bersamaan. Itu kenapa keluargaku di dalam Tuhan, karya Yesus yang terbesar selain daripada penyelamatan untuk kita di kayu salib adalah turunnya Roh Kudus. Haleluya. Dan janji yang ketiga adalah bahwa Yesus akan datang kedua kali. Tetapi kami mau katakan keluargaku, tadi kita baca yuk di dalam ayat 8.
bahwa Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun dan dikatakan bahwa kita akan menerima kuasa. Haleluya. Menerima kuasa, yang sakit disembuhkan, yang rusak dipulihkan, yang berkekurangan dicukupkan. Ada kuasa pada saat Roh Kudus turun ke atas kita dan kita menjadi saksi Kristus. Kita menjadi saksi Kristus. Jadi Roh Kudus yang diturunkan itu adalah Roh Kudus yang memberi kekuatan. Amin. Yang memberikan penghiburan. Amin. Tetapi juga memberikan kuasa kepada kita. Kisah Para Rasul ini bukanlah Kitab Kisah Para Rasul ini bukanlah kitab sejarah, keluargaku, tetapi ini adalah resep, buku resep. Buku apa? Buku resep dalam pembangunan gereja. Bahwa dikatakan gereja Tuhan akan dibangun di atas dasar Kristus. Katakan amin. Tetapi gereja Tuhan juga akan terbentuk, terbangun oleh pekerjaan dan karya dan karunia-karunia Roh Kudus. Sekarang ada banyak gereja mengembangkan dirinya, mengembangkan gerejanya dengan memakai marketing, dengan menjadikan pujian penyembahan seperti konser. Dengan pendetanya tidak berani mengkhotbahkan hal-hal yang keras. Dengan harapan jemaat bertambah sehingga gereja semakin besar. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul itulah buku resep untuk membangun gereja Tuhan yang Tuhan turunkan. Haleluya. Haleluya. Istri saya pintar buat ayam goreng. Buat ayam goreng. Kalau istri saya menggoreng ayam, 10 ekor pun habisku sendiri. Itu kenapa istri saya jarang-jarang goreng ayam di rumah. Karena enak. Tentunya istri saya punya resep. Tetapi keluargaku, kalau ada ayam yang segar, dipotong, digoreng, enak. Dan kemudian karena tidak habis, disimpan di kulkas. Disimpan di mana? Kulkas. Besoknya dipanasi. Berbeda nggak rasanya dengan yang kemarinnya? Berbeda. Tetapi bukan resepnya yang berbeda. Tetapi yang dibutuhkan adalah yang segar. Ayam yang segar yang dipotong kembali dan digoreng kembali. Itulah yang dibutuhkan gereja. Api Roh Kudus dibutuhkan oleh gereja Tuhan, termasuk gereja Tuhan di GPDI Pemenang ini. Katakan amin. Termasuk di rumah kita masing-masing. Katakan amin. Dan resepnya cuma satu, dan itu kita bisa lihat di Kitab Para Rasul. Bahwa akan ada dan sudah terjadi pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Kalau kita lihat di pasal 2, di hari Pentakosta, ada pencurahan Roh Kudus. Murid-murid disuruh menunggu dan mereka menunggu berdoa. Selama 10 hari 10 malam di loteng di Yerusalem. Dan kemudian tepat pada hari perayaan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus terjadi. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Pentakosta itu bukan denominasi, tetapi Pentakosta adalah salah satu dari 7 perayaan yang Tuhan sediakan untuk umatnya.
Dan bukan berkebetulan pencurahan pertama kali di Yerusalem akan Roh Kudus terjadi di perayaan hari Pentakosta. Karena pada hari itu ada puluhan ribu, ratusan ribu orang dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta, sehingga mereka juga ikut menyaksikan pencurahan Roh Kudus itu. Mereka ikut menyaksikan ada lidah api yang turun ke atas murid-murid yang menunggu di loteng Yerusalem. Mereka menyaksikan murid-murid pada saat dipenuhi dengan Roh Kudus berbahasa roh sesuai dengan yang diberikan oleh Roh itu kepada masing-masing. Ada pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Dan kalau kita lompat ke dalam pasal 19. Pasal 19. Ya, ayatnya yang pertama mulai. Ayatnya yang ketiga. Yang pertama ya. Kisah Para Rasul 19 ayat yang pertama. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah di daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Lanjut. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Keluargaku di dalam Tuhan. Itu kenapa ada beberapa orang yang harus dibaptis ulang. Karena sebelumnya mereka tidak dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes, tetapi kemudian mereka memberi diri dibaptis kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak yang ribut, kok dia dibaptis lagi? Mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Keluargaku di dalam Tuhan. Kisah Para Rasul 19 ini jaraknya dengan Kisah Para Rasul pasal 2 di mana pencurahan Roh Kudus pertama kali terjadi di loteng Yerusalem, itu ada rentang waktu sekitar 25 tahun. Berapa tahun? 25 tahun. Kembali ke ayat 1. Pasal 19. Ada jarak 25 tahun antara pasal 2 Kisah Rasul dengan pasal 19 Kisah Rasul. Berarti sudah terjadi pencurahan Roh Kudus pertama kali di Yerusalem itu 25 tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat 25 tahun kemudian, Tuhan kembali mencurahkan Roh Kudus-Nya. Bahkan sampai sekarang Tuhan masih mencurahkan Roh Kudus-Nya. Katakan amin. Tolak orang-orang yang berkata pencurahan Roh Kudus hanya terjadi di zaman rasul-rasul. Sampai sekarang pun Tuhan masih mencurahkan Roh Kudus-Nya. Katakan amin. Tetapi yang menyedihkan, yang mengherankan adalah di dalam Kisah Rasul 19, Paulus bertemu dengan beberapa orang murid, tepatnya 12 orang. Ayo, ayat 2.
Dan Paulus bertanya 25 tahun setelah pencurahan Roh Kudus pertama kali di Yerusalem, Paulus bertemu dengan murid-murid, dengan orang percaya, dengan orang yang sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Berarti mereka sudah bertobat. Orang-orang yang percaya kepada Yesus dan sudah bertobat. Tetapi pada waktu Paulus bertanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Mereka menjawab Paulus, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Siapa orang percaya di sini? Enggak semua angkat tangan. Yuk, semua orang yang percaya dengan Kristus angkat tangan. Pertanyaannya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Karena percaya dan menerima itu dua hal yang berbeda, keluargaku di dalam Tuhan. Kita percaya mujizat ada, tetapi pertanyaannya, sudahkah kita menerima mujizat? Pemulihan di dalam Kristus kita percaya, tetapi sudahkah kita menerima pemulihan di dalam Kristus? Pencurahan Roh Kudus terjadi sampai saat ini, tetapi kita percaya, tetapi pertanyaannya adalah sudahkah kita menerima kepenuhan Roh Kudus? Dan yang luar biasanya, ke-12 orang yang bertemu dengan Paulus ini adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang bertobat. Tetapi pada waktu Paulus bertanya, sudahkah engkau dipenuhi Roh Kudus? Mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum mendengar adanya Roh Kudus. 25 tahun pergi ke gereja dengan rajin. 25 tahun memuji Tuhan, tepuk tangan, teriak haleluya, tetapi belum diterima Roh Kudus, tetapi bahkan belum mengetahui ada kepenuhan Roh Kudus. Bukankah banyak orang Kristen sekarang seperti itu, keluargaku? Menerima Yesus sebagai juru selamat, percaya kepada Yesus, percaya akan mujizat, percaya akan pemulihan. Bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun mengaku sebagai pengikut Kristus. Berpuluh tahun datang ke gereja, beribadah. Tetapi jangankan dipenuhi oleh Roh Kudus, tahu pun tentang kepenuhan Roh Kudus tidak. Saya tidak menyalahkan siapapun dalam hal ini, keluargaku. Karena jemaat Tuhan juga dapat melihat di Alkitab, kalau dia membaca Alkitab, dia pasti mengerti tentang kepenuhan Roh Kudus. Tetapi ini juga diperparah dengan sikap oleh beberapa pendeta-pendeta. Saya tidak tahu banyak, saya tidak tahu sedikit. Pokoknya ada pendeta-pendeta yang demi mengejar follower, yang demi mengejar jumlah jemaat lebih banyak, maka akhirnya yang dikhotbahkan adalah tentang berkat. Yang dikhotbahkan adalah tentang 5 cara kehidupan pernikahan yang berhasil. Yang dikhotbahkan adalah 3 cara supaya berhasil dalam keuangan. Tetapi tidak berani berkhotbah tentang pertobatan, tentang dosa, tentang surga dan neraka, tentang Kristus dan tentang kepenuhan Roh Kudus. Hanya karena takut kehilangan follower. Tetapi pada hari ini Tuhan mengatakan dengan jelas kepada kita melalui firman-Nya bahwa ada kepenuhan Roh Kudus. Katakan amin. Dan bahwa kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh sesuai dengan yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada masing-masing orang. Jadi bukan untuk dibuat-buat. Ada orang supaya pada waktu memimpin pujian WL, supaya dianggap orang keren, dia membuat-buat bahasa roh.
Dia menghafal, dia melatih supaya dianggap orang keren. Keluargaku dalam Tuhan, bahasa roh itu bukan tujuan. Tujuannya adalah kepenuhan Roh Kudus, katakan amin. Tetapi tandanya, berbahasa roh sesuai dengan yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepadanya. Bukan sesuai dengan yang dibuat-buat, yang dihafal-hafal. Haleluya. Haleluya. Kita nanti mulai malam ini akan memulai doa 10 malam berturut-turut. Mulai nanti malam. Bagi yang belum penuh dengan Roh Kudus, datanglah. Bagi yang sudah penuh dengan Roh Kudus, datanglah. Karena Tuhan akan segarkan kita kembali. Haleluya. Kita akan segarkan kembali, dan kami mau katakan keluargaku, Yesus berkata, kita sangat butuh kepenuhan dengan Roh Kudus. Katakan amin. Ada yang bertanya, terus kalau nggak penuh dengan Roh Kudus tapi menerima darah Yesus, mati masuk neraka kah? Tidak. Karena syarat utama untuk selamat, mati masuk surga adalah menerima dan mengakui dan mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima darah Yesus untuk menguduskannya. Haleluya. Tetapi pertanyaannya, sesudah menerima Yesus, apakah kita langsung mati? Enggak. Ada orang yang terima Yesus Kristus langsung mati. Puji Tuhan, haleluya. Enggak penuh Roh Kudus, masuk surga. Tetapi pada saat kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bertobat, kita dikuduskan oleh kuasa darah Yesus, kita belum mati. Masih jalan ke pajak, masih ketemu dengan suami, masih ketemu dengan istri, masih ketemu dengan anak-anak, masih harus bekerja, masih harus menghadapi godaan, tantangan dunia ini. Dan disitulah kita membutuhkan dan sangat membutuhkan Roh Kudus. Katakan amin. Jangan merasa membutuhkan Roh Kudus hanya pada waktu hari Minggu saja di gereja, keluargaku di dalam Tuhan. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus pada waktu pergi bekerja. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus di dalam mengelola, memimpin, dan mengayomi anak-anak kita di rumah. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Itu kenapa Paulus bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ada banyak orang malu sehingga tidak jujur. Belum penuh tapi dibilang saya sudah penuh. Saya tidak mengerti kenapa harus bohong. Karena kepenuhan Roh Kudus bukanlah sesuatu yang harus dibangga-banggakan kepada orang. Haleluya. Kepenuhan Roh Kudus adalah pada saat Roh Kudus sepenuhnya berdiam di dalam kita. Itu kenapa firman Tuhan hari Minggu kemarin berkata, bersihkanlah bait suci Allah, bait suci Roh Kudus yang ada di dalammu, sehingga Roh Kudus mau berdiam di dalam kamu, mau bermanifestasi di dalam kamu. Keluargaku di dalam Tuhan, ada teolog-teolog yang berkata bahwa kepenuhan Roh Kudus berhenti hanya pada waktu di Yerusalem. Tetapi karena melihat bahwa di pasal 19 juga masih terjadi pencurahan, mereka berkata pasal 19 lah yang terakhir pencurahan Roh Kudus. Tidak. Sampai sekarang kepenuhan Roh Kudus masih dicurahkan kepada kita. Haleluya. Masih dicurahkan, masih dicurahkan, masih dicurahkan. Baru M3 kemarin, waktu M3 pemulihan kapan itu?
CGIA? Tanggal 1 Mei. Baru 1 Mei kemarin 2026 tahun ini. 1 Mei kemarin. Pada waktu Champions Gathering diadakan di tempat ini. Ada orang yang kepenuhan Roh Kudus. Dengan tanda berbahasa roh. Ada manifestasi Roh Kudus. Keluargaku di dalam Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus masih dicurahkan saat ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Sehingga pantaslah kalau kita bertanya kepada diri kita, sudahkah aku dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita melihat di dalam Yoel 2. Yoel 2 ayatnya yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, Allah, Kristus akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Kepada siapa? Semua manusia, bukan hanya kepada orang GPDI. Beberapa waktu yang lalu ada satu kesaksian dari seorang gembala, pendeta dari Protestan. Saya tidak usah sebut merek gerejanya. Dari Protestan. Biasanya Protestan sangat keras dalam menolak soal bahasa roh. Soal kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Tetapi pada satu kali waktu pendeta ini yang merupakan gembala di salah satu sidang jemaat di Protestan di Medan ini datang kepada satu seminar tentang kepenuhan Roh Kudus. Dan keluargaku tahu di dalam ibadah tersebut Tuhan menjamah dia. Dan dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dengan tanda berbahasa roh. Bayangkan pendeta Protestan berbahasa roh. Karena Roh Kudus adalah untuk semua manusia. Siapa di sini yang merasa dirinya manusia? Angkat tangan. Yang gak angkat tangan apakah? Berarti untuk kita. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Di dalam setiap kali ibadah 10 malam penyusulan Roh Kudus di tempat ini, selalu Roh Kudus memakai ada orang-orang yang mengatakan nubuatan. Ada manifestasi Roh Kudus. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Kepada semua orang. Haleluya. Tidak harus suci. Kita hanya disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Katakan haleluya. Enggak ada satupun di antara kita ini yang suci hidupnya. Termasuk saya. Itu kenapa saya heran kalau ada orang Kristen yang mulai menghakimi sana, menghakimi sini, menghakimi situ. Apakah dia sadar bahwa dirinya juga tidak suci? Apakah dia sadar bahwa kita hanya disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus, bukan oleh perbuatan kita? Begitu juga dengan kepenuhan Roh Kudus. Tuhan tidak minta engkau sempurna dulu baru Roh Kudus turun atasmu. Yang Tuhan minta hanya 2. Hanya berapa? Sebelum Roh Kudus turun atasmu. Kita bisa melihat di sini di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-37 mulai. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, yuk kita baca sama-sama, 1, 2 ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah
Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Katakan amin. Hanya ini syaratnya. Enggak ada yang lain-lain. Bertobat. Lah iyalah, memang harus bertobat. Firman berkata bertobatlah supaya Tuhan memberi waktu kelegaan kepadamu. Semua awalnya diawali oleh pertobatan. Tapi tidak harus sempurna kita sebagai manusia baru bisa terima Roh Kudus. Bertobat dan memberi diri dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada yang dibaptis tapi bukan atas nama Tuhan Yesus Kristus, baptis ulang. Haleluya. Ada seorang pendeta dalam satu KKR memberitakan tentang ini dan kemudian ada banyak yang memberi diri untuk dibaptis ulang. Wih, semua Indonesia protes. Di dalam Kisah Rasul 19 tadi dikatakan orang yang sudah memberi diri dibaptis dalam baptisan Yohanes. Mereka sudah percaya Yesus Kristus. Tetapi mereka juga memberi diri akhirnya dibaptis ulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya ini syaratnya keluargaku di dalam Tuhan. Bahkan di beberapa kejadian tertentu walaupun tidak banyak. Ada orang-orang yang menerima kepenuhan Roh Kudus dulu baru sebelum dibaptis. Tetapi pertobatan harus ya. Nggak ada cerita kalau nggak ada pertobatan. Enak aja kepenuhan Roh Kudus tapi masih main judi terus. Kemudian sambil berbahasa roh dia mukulin menendangin istrinya, enak aja. Sambil berdoa dia nyuri uang orang, enak aja. Semua diawali dari pertobatan. Itu kenapa firman Tuhan hari Minggu kemarin mengatakan bersihkan bait suci Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Dengan cara apa? Bertobat. Katakan haleluya. Bertobat. Katakan bertobat. 1, 2 ya. Bertobat. Dan memberi dirimu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa di sini yang sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Coba tanya ke dalam dirimu yang sudah angkat tangan. Apakah aku sudah dipenuhi Roh Kudus? Sesudah kita bertobat, memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kalau kita melihat Lukas 11 ayatnya yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mintalah maka engkau akan diberikan Roh Kudus itu. Minta harus dengan sungguh-sungguh, katakan amin. Jangan cuma minta gitu-gitu aja. Tuhan penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu, tapi kalau enggak ya udah enggak apa-apa Tuhan. Mintalah kepenuhan Roh Kudus itu. Dan tanda dari penuh dengan Roh Kudus adalah berbahasa roh sesuai dengan yang diberikan Roh Kudus kepadamu, bukan sesuai dengan yang kau hafal-hafal, bukan dengan sesuai dengan yang dilatih-latih, tetapi spontan seperti yang diberikan Roh Kudus kepadamu. Malam ini, ayo kita datang. Semua kita datang. Selama 10 malam kita berdoa di tempat ini. Dimulai pukul berapa? 7.15 malam. Bukan 7.15 pagi ya. 7.15 malam. Kita berkumpul di sini. Kita berdoa untuk penyusulan kepenuhan Roh Kudus. Karena kita sangat membutuhkan Roh Kudus itu.
Karena kita belum mati, masih hidup di dunia ini, masih berjalan, masih bernapas di dunia ini. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita lah yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Yang memberikan ketertiban di dalam hidup kita. Kami mau sedikit, ya masih jam, tadi janjinya jam 4 kurang ya, kita pulang dari sini, ini masih jam 4 kurang. Saya mau sedikit menyinggung tentang ketertiban. Ada banyak orang yang berpikir bahwa Roh Kudus memberikan ketertiban itu untuk diibadah, sehingga semua orang harus berdiam diri. Sehingga ibadah itu seperti kamar mayat, sunyi, tidak ada gerakan, tidak ada teriakan haleluya, tidak ada orang yang berdiri angkat tangan, tidak ada orang yang menari-nari pada waktu memuji Tuhan. Tidak ada yang menangis sambil teriak pada waktu penyembahan. Maka itulah yang disebut tertib, bukan keluargaku di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan Daud menari-nari, melompat-lompat, bersuka cita di depan tabut Allah. Tetapi yang dimaksud dengan Roh Kudus memberi ketertiban adalah ketertiban dalam hidup pribadi kita sendiri. Katakan haleluya. Hidup kita tertib di luar sana. Begitu juga dengan di rayon, di ibadah raya kita tertib. Dalam arti tertib adalah menghormati dan menghargai dan tunduk kepada pemimpin rohani kita. Di dalam ibadah, ya, Ibu Gembala juga merangkap sebagai ketua bidang ibadah, sehingga Ibu Gembala lah yang menentukan, ya, sesudah diskusi, sesudah menerima masukan, Ibu Gembala lah yang menentukan siapa WL, siapa singer, siapa pemain musik. Nggak bisa semua orang menunjuk siapa pemain musik, siapa WL, siapa singer. Mau jadi apa ibadah kita kalau semua orang maju ke panggung ini? Tertiblah di dalam kepemimpinan. Haleluya. Begitu juga dengan di rayon. Di rayon-rayon ada koordinator rayon. Haleluya. Sebagai pemimpin rohani di rayon. Dan koordinator rayon lah yang memutuskan siapa yang untuk memimpin pujian. Contoh misalnya di rayon 4. Inang Mama David yang jadi koordinator, betul? Ada Inang Mama David? Hadir? Hadir, iya. Inang Mama David lah yang menentukan siapa pemimpin pujian. Nggak bisa contoh misalnya Inang Mama Septi menunjuk Inang Mama Tommy. Udah Mama Tommy aja pujian tanpa memberitahukan atau berdiskusi dulu dengan koordinator rayon. Kenapa? Karena kalau Inang Mama Septi menunjuk Inang Mama Tommy, Inang Mama David menunjuk Opung Vanessa, maka di dalam satu ibadah rayon tiba-tiba 2 orang berdiri untuk pimpin pujian. Mau jadi apa ibadah itu? Tertibkah begitu? Enggak. Kalau misalnya contoh di rayon 2 ada orang berpikir si Anu ini kayaknya harus pujian, ayo sampaikan kepada koordinator rayon. Haleluya. Aku kasih masukan lah, si Anu gimana kalau jadi pimpinan pujian di ibadah rayon. Jangan ujuk-ujuk langsung nunjuk ini, nunjuk itu, nunjuk. Akhirnya pada waktu satu ibadah rayon 5 orang langsung berdiri untuk pujian. Mau jadi apa? Tertib. Tertib di dalam keluarga, tertib di dalam kepemimpinan, di dalam ibadah. Katakan haleluya. Dan terlebih tertib di dalam mengikuti kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tidak memberikan roh ketakutan, tetapi memberikan kekuatan dan ketertiban. Itulah ketertiban yang dimaksud. Bukan ketertiban dalam arti bahwa ibadah harus seperti ruang kamar mayat, sunyi, jangkrik jatuh pun kedengaran.
Enggak ya? Roh Kudus juga memberi penghiburan. Roh Kudus juga memberi tuntunan. Roh Kudus juga memberikan hikmat apa yang harus kita ambil di dalam mengambil keputusan. Roh Kudus juga memberikan hikmat kepada yang belum menikah, siapa jodohmu. Kita butuh Roh Kudus. Dan hari ini Tuhan mau kita semuanya meminta kepenuhan Roh Kudus kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Hari ini kita mau berdoa. Dan saya mau, bukan saya mau, Tuhan mau. Supaya kita semua jujur kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Kami mengundang pemain musik, singers. Keluargaku di dalam Tuhan. Kita akan menyanyi, kita akan menyembah Tuhan, dan kemudian saya mengundang bagi yang belum dipenuhkan oleh Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, bagi yang merindu dipenuhkan oleh Roh Kudus untuk datang ke depan. Kami mau berdoa untukmu. Di dalam pasal 19 Kisah Rasul, pada waktu Paulus menumpangkan tangan atas mereka, maka mereka penuh dengan Roh Kudus. Bukan tangan kami yang membuat, tapi Kristus. Haleluya. Kita bersepakat bersehati untuk berdoa untuk itu. Jujurlah. Jangan lihat kiri kananmu. Jangan malu dengan kiri kananmu. Apa gunanya saya malu sama Nike sementara saya yang menanggung kalau saya tidak penuh dengan Roh Kudus? Enggak ada gunanya. Jujurlah. Bukan berarti kalau kita belum penuh dengan Roh Kudus maka kita dihina orang. Tidak. Itu murni urusan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mari kita berdiri semua. Berhembuslah